Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjut lagi pelajaran kitab Syarhul Balaghah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Bismillah. Bismillah. Qala al-muallifun rahimahumullahu ta'ala awalan kad-du'ai nahu auzi'ni an ashkura ni'mataka. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala awalan ad-du'a'u mislu Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka. Auzi fi'lu amr lakin hal yumkinu an naqula innana na'murullaha kalla la yumkinu lakinna hadha du'aun wa huwa talabun la ala wajhil isti'la'i nad'ullaha azza wa jal ay numiddu yadan qasiratan fanad'ullaha ayyuzi'na syukra ni'matihi ay rabbi alhimni syukra ni'matika wa mithlu dhalika rabbi ghfirli wa huwa du'aun aidan li'annahu la yumkinu li ahadin an ya'murallaha ay yaghfira lahu walakinnahu yad'uhu. Baik. Ini yang pertama. Jadi amar itu bisa keluar dari perintah menjadi doa. Dari perintah menjadi doa. Contohnya Rabb auzi'ni an ashkura ni'matak. Kata Syekh Ibnu Utsaimin yang pertama yaitu keluar amar itu ke doa. Misal contoh Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Auzi' kata Syekh Ibnu Utsaimin fil amr. Akan tetapi mungkin enggak kita katakan kita memerintah Allah? Paham kan? Mungkin enggak kita katakan kita memerintah Allah? Kalla la yumkin, sekali-sekali tidak mungkin. Lakin hadad doa, akan tetapi ini doa namanya. Bahwa tolabun la ala wajil isti'la. Dia meminta tapi tidak di atas apa? Isti'la. Karena merasa tinggi. Bukan. Nada'ullaha. Kita berdoa kepada Allah. Ainumiddu yadan qasirah. Itu kita menghamparkan tangan pendek kita. Nada'ullaha ayyuzi'na syukra ni'matihi. Untuk Allah yuzi' kepada kita untuk mensyukuri nikmatnya. Iya. Apa artinya yuzi'? Beliau terangkan. Ay Rabbi alhimni. Itu makna yuzi'. Rabbku ilhamkanlah saya. Berikanlah taufik kepada saya untuk mensyukuri nikmatmu. Untuk mensyukuri nikmatmu. Seperti juga itu adalah Rabbik firli. Ini Rabbik firli. Oh doa itu, ini doa juga. Karena tidak mungkin seorang memerintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengampuninya. Akan tapi ini adalah apa? Doa. Jadi keluar dari perintah menjadi maknanya apa? Doa. Qala al-muallifun rahimahumullahu ta'ala thaniyan wal iltimasu kaqaulika liman yusawika a'tinil kitab. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala thaniyan al-iltimas kaqaulika liman yusawika a'tinil kitaba wa huna mas'alatun wa hiya anna ad-du'a la yakunu illa lima yuwajjahu ila Allah azza wa jal amma bin nisbati lima yuwajjahu lil makhluki fayambagi an nusammihi raja'an tahasyian li lafzi du'ain li alla naqula hadza du'aun wujjiha li makhlukin. Famathalan idza qulna li insanin akbaru minna if'al kadza wa kadza fa hadza raja'un. Kadzalikal iltimasu yaqulu ahlul ma'ani innahul amrul muwajjihu liman yusawika fa idza wajjahta amran liman yusawika fa huwa yusammal timasan liman yusawika qadran masalan aw sinnan aw ghairu dzalik
Famathalan taqulu li insanin yusawika a'tinil qalama li aktuba bih. Fahadzal iltimasun. Wala naqulu innahu amrun. Lianna hadha at-taliba lam yatlub ala sabil isti'la'i. Wala naqulu innahu raja'un. Lianna al-matluba minhu laisa a'la min at-talibi. Idzan fahuwa iltimasu. Haitsu naltamisu minhu kadza wa kadza. Fa idzan dhabitul amri fil iltimasi an yuwajjaha liman yusawihi. Baik, Masya Allah. Ini makna yang kedua. Dari amar keluar kepada iltimas. Iltimas ini ya pemberitahuan, bukan perintah. Tapi apa? Pemberitahuan. Antum memberitahukan kepadanya. Paham ini? Iya. Kaqauli kaliman yusawi. Seperti perkataan kamu terhadap orang yang sama denganmu. Paham ini? Perkataan kamu terhadap orang yang sama denganmu. Yang sama denganmu. A'tinil kitab. Berikan saya kitab. Iya. Berikan saya kitab. Kata Syekh Ibnu Utsaimin yang kedua, iltimas. Seperti perkataan kamu terhadap orang yang sama denganmu, berikan saya kitab. Ini ada masalah. Dia anad du'a la yakunu illa ayuwajjah ilallah. Doa itu kan tidak akan terjadi kecuali diarahkan kepada Allah. Adapun binisbati lima yuwajjah lil makhluk. Adapun kalau diarahkan kepada makhluk, fayam bagi an nusammihi roja'an. Maksudnya dari sisi nama. Kalau ke Allah antum namakan apa? Doa. Kalau antum arahkan ke makhluk namanya apa? Roja, harapan. Tahasuyan atau tahasian, masdar asalnya tahasuyan. Kemudian karena setelahnya ya, maka jadinya apa? Tahasian. Karena cocok dengan ya. Lilap di doa. Soalnya menghindari lafaz apa? Doa. Untuk menghindari lafaz doa. Karena doa itu khusus untuk Allah. Li'an lanakul hadha doa. Supaya kita tidak katakan ini doa. Yuwajjah lil makhluk. Yang diarahkan kepada apa? Makhluk. Tidak boleh. Doa itu adalah hanya hak Allah. Allah itu ibadah. Paham kan? Tidak boleh kita arahkan kepada makhluk. Pamatalan idza qulna li insanin akbar minna. Misalnya kalau kita katakan kepada orang lebih besar dari kita ya. If'al kada wa kada. Bahada roja. Jadi maksudnya kalau dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Kan tadi kita bilang dari bawah ke atas doa. Tapi ternyata itu Syekh kasih kita faedah. Kalau ke Allah namanya doa. Kalau dari bawah ke atas maksudnya ke sesama makhluk namanya apa? Roja. Jangan bilang apa? Doa. Kadzalikal iltimas, demikian pula iltimas. Yaqulu ahlul ma'ani, berkata ahlul ma'ani innahul amru. Itu adalah perintah. Al-muwajjahu, salah harokat itu ya. Yang diarahkan. Perintah yang diarahkan liman yusawik terhadap orang yang sama denganmu. Perintah yang diarahkan terhadap orang yang sama denganmu. Ini dia iltimas. Fa'idha wajjahta amron liman yusawik. Kalau antum arahkan sebuah perintah terhadap orang yang sama denganmu, temannya antum, maka dia dinamakan iltimas. Liman yusawika qadron masalan. Terhadap orang yang sama dengan antum kadarnya, derajatnya, au sinnan atau umurnya, au ghairi atau selain itu. Paham kan? Tidak sama kadar derajatnya, tidak sama umurnya, tapi sama dalam hal lain. Famathalan taqulu li insani yusawik. Misalnya kamu berkata kepada seorang yang sama denganmu, a'tinil qalam li aktuba bih. Berikan kepada saya kolam untuk saya menulis dengannya. Ini namanya iltimas. Kita tidak boleh katakan ini namanya perintah. Karena si peminta ini tidak meminta ala sabilil isti'la. Karena merasa tinggi. Tidak. Wala naqul innahu roja. Kita juga tidak bilang roja. Paham kan? Kita juga tidak bilang apa? Roja. Kenapa? Li'annal matlub minhu laisa a'la minat talib. Karena yang diminta darinya itu tidak lebih tinggi dari si tolib. Ini kan sama tuh.
tadi kan kalau doa kepada Allah. Kalau roja dari bawah yang lebih tinggi. Kan begitu? Ah, ini kan enggak, sama. Iya. Maka kalau begitu dia iltimas. Haitsu taltamisu minhu kada wa kada. Karena dia meminta memberitahukan kepadanya demikian dan demikian. Dah? Iya. Kalau begitu dobit amar dalam iltimas ay wajha liman yusawihi. Diarahkan kepada orang yang sama kedudukannya dengannya. Ini namanya iltimas. Qala al-muallifun rahimahumullahu ta'ala, thalithan wat tamanni nahu ala ayyuhal lailut tawilu alanjali bisubhin wa mal isbahu minka bi amsali. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala, thalithan at-tamanni mithaluhu qaulu syairi ala ayyuhal lailu ila akhir. A'udzu billah yaqulu hadha asy-syairu hatta law jaa as-subhu falaysa huwa bi amsali minal laili. Fahadha mashghulun bihabibatihi wal iyadzu billah. Yasfuru bil laili wa yusawihi bin nahari. Yaqulu ala ayyuhal lailut tawilu alanjali. Wal amru fi qawlihi injali bisubhin wa mal isbahu minka bi amsali. Ay hatta law jaa as-subhu falaysa bi amsali minal laili li'annahu wal iyadzu billah ladaihi hasaratun daimatun wa hakadha kullu man ta'allaqa bi ghairillahi azza wa jal fahuwa fi hasaratin minhu. Ini Syekh ya berlindung dari penyair ini karena dia ya cuma kalau tidak diartikan maknanya kan enggak ada masalah karena ini maksudnya syairnya keterlaluan, berlebihan. Makanya saya bilang a'udzubillah. Yang ketiga, intinya ketiga adalah contoh dari amr ke makna apa? Doa. Ke makna iltimas. Ke makna tamanni. Jadi amr bisa masuk ke makna apa? Tamanni. Dia berangan-angan. Paham kan? Dia apa? Berangan-angan. Contoh perkataan penyair ala ayyuhal lailut tawil alanjali bisubuhin wa mal isbahu minka bi amsali. Dia bilang alanjali. Ini kan injali amr. Tapi di sini bukan bermakna dia perintahkan ala ayyuhal lail wahai ala ketahuilah wahai malam yang panjang. Alanjali. Tidakkah kamu ya segera hilang dengan subuh? Dengan subuh. Artinya di sini dia berangan-angan. Malam itu segera berlalu. Bukan dia mau perintahkan malam supaya menjadi apa? Subuh. Siapa dia mau memerintahkan malam menjadi apa? Subuh. Iya. Dia sini berangan-angan saja. Supaya malam itu menjadi subuh. Yang kedua tamanni kata beliau Syekh Ibnu Utsaimin. Contohnya kalau syair ala ayyuhal lail sampai akhir belum tidak selesai kan. Belum a'udzubillah. Saya memohon perlindungan kepada Allah. Yaqulu hadzal syair berkata penyair ini hatta law ja'a subuh falaysa huwa bi amsal minal lail. Katanya sampai walaupun datang subuh itu tidaklah sama dengan malam. Nah, dia mengharapkan malam segera hilang tapi dia katakan di bait kedua walaupun datang subuh itu tidaklah sama dengan malam. Artinya sama saja bagi saya. Ini masyghul. Orang ini sibuk dengan yang dia cintai. Karena ini penyair lagi jatuh cinta yang berucap ini. Dia sibuk dengan yang dicintai wal iyadzubillah. Yashur billail. Dia begadang malam. Makanya dia bilang malam sama saja dengan subuh. Karena kan tidak bisa juga tidur karena dia sudah rindu sekali sama yang dia cintai. Dia begadang pada malam hari. Wa yusawihinna bin nahar. Dia samakan malamnya dengan siangnya. Yaqulu ala ayyuhal lailut tawil alanjali.
Wal amr ini yang menjadi syahid ya. Amr pada perkataannya injali bisubuhin wa mal isbahu minka bil amsali bi amsal ay hatta law ja'a subuh, maksudnya makna bait kedua, sampai walaupun datang waktu subuh falaisa bi amsal minal lail, maka itu tidak lebih baik daripada apa? Malam. Karena dia wal billah dia memiliki hasratun daimah. Iya, dia memiliki penyesalan yang terus menerus. Demikianlah kata Syekh Ibnu Utsaimin, setiap yang bergantung dengan selain Allah, maka dia akan berada dalam penyesalan yang sangat darinya. Terus, ثم قال الشارح رحمه الله تعالى وهنا سؤال هل هناك ضابط للتمني نعم فضابطه أن توجه الخطاب إلى ما لا يوجه إليه عادة كخطاب ما لا يعقله فالشاعر هنا يخاطب الليل ألا أيها الليل الطويل ألنجلي والليل لا يفهم لكن كأنه يقول أتمنى أن ينجلي الليل وهو لا يمكن أن يقول لليل وهو لا يعقل انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي إلا على سبيل التمني لأنه يعاني من بلاء إشكه ليل نهار terus, ومثل هذا قول الشاعر الآخر يا ناك سيري أنكا فصيحا إلى سليمان فنستريحا الأنك نوع من السير وقوله سيري يوجه الخطاب للناقة وهو لا يقصد التخاطب الحقيقي لأنها لا تفهم هذا الشيء لكنه يتمنى أن تسير وهكذا إذا وجه الخطاب لمن لا يتقبله ولا يفهمه فهو للتمني. ini mantap untuk dobit tamanni. Berangan-angan. Di sini ada pertanyaan. Apakah di sana ada dobit untuk tamanni? Kan sudah dobit untuk doa ada. Kemudian tadi roja ada. Kemudian iltimas ada kan? Sekarang tamanni apakah ada ketentuannya? Kita bisa namakan, oh ini tamanni. Ini tamanni. Naam, iya kata Syekh Ibnu Utsaimin. Dobitnya antuwajjahal khitab. Pembicaraan itu diarahkan ilaman la yuwajjah ilaihi adatan, kepada orang yang tidak biasa diarahkan kepadanya. Artinya orang ini tidak paham walaupun kita ngomong. Hal itu tidak paham walaupun kita bicara. Seperti apa misalnya? Seperti khitab yang tidak berakal. Itu namanya tamanni. Paham kan? Syair di sini mengajak bicara malam. Ala ayyuhal lailut tawil jali. Sementara malam tidak paham kan? Berarti ini namanya apa? Tamanni. Kalau dia mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin, berbicara dengan sesuatu yang tidak bisa menjawab, itu namanya apa? Hanya berangan-angan. Iya. Seperti dia berkata, atamanna, saya berangan-angan. Ayan jalil lail, malam itu tersingkap. Bahwa la yumkin ayakulul lail. Dan dia tidak mungkin malam itu akan berkata, menjawabnya. Bahwa la yakin, dia tidak paham. Injali bisubuhin wa mal isbahu minka bi'amsal. Illa ala sabilit tamanni. Tidak mungkin kecuali apa? Ini dia melakukan karena apa? Hanya berangan-angan saja. Li'annahu yu'ani, kan dia sini lagi merasa menderita, sakit min bala iskihi, dari ujian ya isyiknya. Isyik itu yang dia cintai, ya yang dia cintai. Laila nahar, dia merasa sakit malam dan siang dari kerinduannya terhadap yang dia cintai tadi. Ini sama dengan ucapan penyair, ya nako siri anakon fasiha, wahai nako, wahai naku, berjalanlah dengan jalan yang fasih ke Sulaiman panastariha, ke Sulaiman maka kami akan beristirahat. Anak
itu jenis dari sair. Maksudnya ini anakon maf'ul mutlak. Kan dia semakna dengan apa? Siri. Paham kan? Dia adalah maf'ul mutlak. Semakna dengan siri. Yuwajjahul khitab, yuwajjihul khitab linnaqah. Diarahkan pembicaraannya itu kepada siapa? Onta. Dia bilang, ya anakku, berjalanlah. Nah, diarahkan pembicaranya kepada onta. Wahuwa yaksudul taqatubul hakiki. Dia tidak maksudkan saling berbicara yang hakiki. Karena onta itu tidak paham apa yang dia ngomong. Akan tapi dia berharap. Dia berangan-angan. Agar supaya ontanya itu berjalan. Demikianlah kalau diarahkan khitab itu kepada orang yang tidak bisa menerimanya. Dan tidak memahaminya. Ini ada namanya apa? Tamanni. Ini namanya tamanni. Qala al-muallifun rahimahumullahu ta'ala rabi'an wat tahdid nahu i'malu ma syi'tum. Qala asy-syari rahimahullahu ta'ala rabi'an at-tahdidu yakunul amru lit-tahdidi wa dzalika fi mithli qoulihi ta'ala i'malu ma syi'tum. Fahal hadza amrun ala haqiqatihi? La. Li'anna al-insana laisa hurran yaf'alu ma yurid. Ya'malul ma'asi wa yatrukut ta'ati. Wad dalilu qauluhu ta'ala innahu bima ta'maluna basir. Fasawfa ya'lamu bikum wa yuhasibukum. Wa minat tahdidi qauluhu ta'ala faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Hadhihi al-lamu lil amr wa huwa yufidu at-tahdida bin nisbati lil kufri. Idzan fama alamatut tahdid? Alamatut tahdidi an taqsida at-tahdhira minhu. Fa idza qasadta at-tahdhira minhu wa amarta bihi fa huwa tahdidun lima yaf'aluhu. Mithlu ma yatawa'adul insanu sabiyahu qailan if'al hadza ana wara'aka fa hadza tahdidun. Wa minat tahdidi aidan qauluna li syakhsin i'mal ma badalaka fal amru huna qad yuradu bihi tahdidu. Baik. Yang keempat, perintah keluar ke tahdid. Bukan menyuruhnya, tapi mengancam. Tapi apa? Mengancamnya. Seperti i'malu ma syi'tum. Silakan lakukan apa yang kalian inginkan. Nah, innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya dia Allah terhadap apa yang kalian lakukan maha melihat. Silakan lakukan. Allah melihat kalian. Paham kan? Ini bukan menyuruh tapi apa? Mengancamnya, hati-hati. Yang keempat, tahdid. Amr itu bisa bermakna tahdid. Ancaman. Demikian itu seperti firman Allah Ta'ala. I'malu ma syi'tum. Hal hadza amrun ala haqiqati. Apakah ini amr di atas hakikatnya? Tidak. Karena seorang tidak merdeka, tidak bebas untuk melakukan apa yang dia inginkan. Dilakukan maksiat, meninggalkan taat. Iya kan? Tidak bebas. Iya. Kalau kita berdalil dengan ayat ini berarti, oh boleh kita lakukan apapun. Kan begitu? Tidak. Ini bukan suruhan. Kita bukan disuruh, tapi kita diancam. Dalil kalau ini adalah ancaman, adalah setelahnya. Innahu bima ta'maluna basir. Fasawfa ya'lamu bikum wa yuhasibukum. Allah tahu kalian. Allah akan menghisap kalian. Gitu? Silakan amalkan. Allah akan hisap. Termasuk tahdid juga firman Allah Ta'ala. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Ini. Siapa yang ingin maka hendak silakan dia beriman. Dan siapa yang ingin silakan dia kafir. Iya kan? Kalau ayat ini kan berarti boleh kafir, boleh beriman. Tapi ini ingat, ini ancaman, ini perintah. Ya, lam katanya lamul amr. Dia memberikan faedah tahdid, ancaman bin nisbati lil kufri. Kalau dilihat dari yang kekafiran itu. Kalau begitu, apa tanda tahdid? Tanda tahdid, kamu maksudkan tahdir. Tanda tahdid itu kamu ucapkan itu antum inginkan adalah apa? At-tahdir, memperingatkan. Memperingatkan darinya.
Fa'idha qasadta tahdid, kalau kamu maksudkan memperingatkan darinya, wa amarta bi, dan kamu perintahkan, maka itu adalah tahdid terhadap yang melakukannya. Seperti seorang mengancam, yatawa'ad, mengancam sobiyah, anaknya, dia berkata, if'al hadha wa ana wara'ak. Lakukan, saya di belakangmu. Paham ini? Lakukan, saya di belakangmu. Ini tahdid. Termasuk tahdid juga kita berkata kepada orang, imal ma badalak. Silakan lakukan apa yang kamu mau. Perintah di sini apa? Tahdid. Jadi orang ini sudah terkenal dia melakukan apa saja. Jadi dia bilang, silakan saja lakukan apa yang kamu mau. Sama dengan sabda Nabi SAW, ya, idza lam tastahi asna ma syi'ta. Kalau kamu tidak punya malu lagi, silakan kamu lakukan apa yang kamu inginkan. Nah, kalau kamu tidak punya malu lagi, silakan kamu lakukan apa yang kamu inginkan. Gimana ini? Apakah Nabi menyuruh silakan berbuat apa saja? Bukan. Kalau kamu tidak punya malu, silakan. Itu namanya apa itu? Nah, itu ancaman, bahkan celaan. Celaan, jelas kan? Ya, ini yang dimaksud tahdid, dari amr ke tahdid. Qala al-muallifun rahimahumullahu ta'ala, khamisan wat ta'jiz nahu ya la bakrin anshiru li kulaiban ya la bakrin aina al-firaru. Yang kelima bermakna ta'jiz, menunjukkan maknanya dia lemah, dia tidak mampu. Bukan dia memerintahkan, tapi silakan lakukan, kamu tidak akan mampu. Itu maksudnya. Menunjukkan apa? Kelemahannya. Dia sini, ya la bakrin anshiru li kulaiba. Ya la bakrin aina al-firar. Dia bilang, di mana kamu bisa lari? Di mana kamu bisa lari? Artinya apa? Dia tadi berarti anshiru li kulaiba. Ini menunjukkan apa? Kamu tidak mampu lakukan apa-apa. Di mana kamu mau pergi? Qala asy-syari rahimahullahu ta'ala, khamisan at-ta'jizu ka qouli asy-syairi ya la bakrin anshiru ila akhir. Wa kulaibun hadza maktulun wasyairu yunadi hadhihi al-qabilata fanaqulu lahum anshiru li kulaiban ay ahyuhu wa hadza ghairu mumkin. Idzan al-amru huna lit-ta'jiz. Ini langsung jelas. Yang kelima ta'jiz, menunjukkan dia lemah, tidak mampu. Seperti ucapannya penyair, ya la bakrin anshiru. Kulaib ini sudah dibunuh. Sudah mati ini Kulaib. Syair memanggil kabilah ini. Dia berkata anshiru li kulaiban. Maksudnya apa anshiru? Ahyu, hidupkan Kulaib. Ini tidak mungkin. Kalau begitu amar di sini apa? Ta'jiz. Kalian tidak akan mampu menghidupkan Kulaib. Wa hadza mithlu qoulihi ta'ala ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu wa nufudhuhum min aqtaris samawati wal ard ghairu mumkin fal amru idzan lit-ta'jiz. Wa kadzalika qauluhu ta'ala wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratin min mithlihi wa hum la yastati'una hadza fahadza lahum ta'jizun wa tahaddin. Wa mithluhu qauluhu ta'ala fi as-sigati ats-tsaniyati falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin. Wa mithlu qaulihi ta'ala aidan am lahum sullamun yastami'una fihi falyati mustami'uhum bisultanin mubin. Kullu hadza lit-ta'jiz wa dabitut ta'jizi an yuwajjahal amru liman la yumkinu an yakuma bihi. Masya. Ini sama dengan firman Allah Ta'ala. Contoh Quran lebih bagus daripada tadi syair. Sama dengan firman Allah Ta'ala, ya ma'syarul jin wal ins.
Wahai sekalian jin dan manusia, ini istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu. Kalau kalian mampu menembus bumi dan langit, fanfudu. Silakan lakukan. Nah, artinya tidak mungkin, kalian tidak akan mampu. Nufuduhum min aqtaris samawati wal ard ghairu mungkin. Mereka mampu menembus langit dan bumi ini tidak mungkin. Maka perintah di sini ya kalau begitu apa? Lita'jiz untuk menunjukkan lemahnya itu manusia dan jin. Bukan menunjukkan kemampuan. Bukan perintah untuk jin dan manusia. Dia tidak akan mampu. Iya. Jin saja tidak mampu tembus langit. Iya kan? Apalagi manusia. Apalagi manusia. Sama juga dengan firman Allah Ta'ala. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abadina fa'tu. Kalau kalian berada dalam keraguan dari apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Fa'tu. Perintah. Bisuratim min mitlihi. Mereka tidak akan mampu ini. Maka ini adalah bagi mereka ta'jiz. Sekaligus tahaddi. Ini tahaddi. Ini apa? Bukan taha. Ha. Beda lagi. Kalau tahdid tadi. Apa tadi tahdid? Ancaman. Kalau ini tahaddi. Apa tahaddi? Tantangan. Ini sekaligus pelemahan. Tidak mampu mereka dan tahaddi. Tantangan untuk mereka. Silakan. Allah menantang kalian. Seperti firman Allah Ta'ala. Sigo titania dalam sigo yang kedua. Faliyatu. Sigo lamul amr. Itu maksudnya sigo kedua. Faliyatu bihadithin mitlihi inkanu sodikin. Hendaklah mereka datangkan hadis semisalnya kalau mereka memang jujur. Demikian pula semisal yang firman Allah juga. Amlahum sulamun yastami'una fi faliyati. Bentuk amr, fil amr. Lamul amr. Apakah mereka memiliki sulam yang mereka mendengar darinya? Faliyatu mustami'uhum bisultanim mubin. Faliyatu. Semua ini untuk ta'jiz. Apa dobitnya? Ini yang paling penting. Kapan bermakna ta'jiz itu amr. Dobit ta'jiz. Kalau diarahkan perintah itu kepada yang tidak mungkin untuk melakukan. Jadi ini mirip dengan apa? Tamanni. Kalau tamanni memang yang tidak bisa paham. Paham kan? Kalau ini yang paham. Tapi tidak mampu, tidak mungkin dia lakukan. Tidak mungkin dia lakukan. Ini namanya at-ta'jiz. Terakhir. Qala al-muallifun rahimahullahu ta'ala. Sadisan. Wat taswiyatu. Nahu. Fasbiru awla tasbiru. Yang keenam bermana taswiyah. Amar tak bermana sama saja. Sama saja. Seperti firman Allah. Fasbiru awla tasbiru. Kalian bersabar atau tidak bersabar. Sama saja. Jadi makna di sini bukan disuruh apa? Bersabarlah. Bukan. Tapi maknanya sama saja bagi kalian. Bersabarlah atau tidak. Tahu kan? Qala syari rahimahullahu ta'ala. Sadisan at-taswiyatu. Nahu qawlihi ta'ala. Fasbiru aw la tasbiru. Faqad jaa'a ba'da hadha sawa'un alaikum. Wa hadha dalilut taswiyati. Idzan fal amru huna fi isbiru. Laisa lil amri haqiqatan. Li'annahum law sabaru falaysa binafi'in sabaruhum. Wal iyadzu billah. Isbiru aw la tasbiru. Falikulli sawa'in alaikum. Falkullu sawa'un alaikum. Wa minat taswiyati qawluhu ta'ala. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marratan falay yaghfirallahu lahum. Wa kadzalika sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lay yaghfirallahu lahum. Hadhihi al-ma'ani as-sittatu allati kharaja biha al-amru an ma'nahu al-asli la yumkinu an nahkuma biha illa bidalilin min siyaqil kalami aw qarinatil hali. ولهذا فأي إنسان يقول لك المراد بهذا الأمر التسوية مثلا فقل له أين دليلك
أو يقول لك المراد بالأمر التهديد فقل له أين دليلك وعلى هذا فقس. والآن إذا دم إذا دم إذا ضممنا المعنى الأصلي للأمر وهو طلب الفعل على وجه الاستعلاء إلى هذه المعاني تصير 7 معان أحدها أصل و6 فرعيات لا تكون إلا بدليل. وقد يأتي الأمر أيضا للإرشاد أو للإباحة أو لتحقير وكل هذا يؤينه السياق وقرائن الأحوال والله أعلم. Belum tambah 3. Yang keenam bermakna tasbih sama saja. Seperti firman Allah Ta'ala, fasbiru aula tasbiru. Telah datang setelahnya sawa'un alaikum. Ini kan dalilnya. Karena kan beliau telah katakan dari awal kan, tidak boleh keluar kecuali ada korina. Ini sama saja atas kalian. Ini dalil tasbih. Kalau begitu amar di sini pada kata isbirul bukan amar hakiki. Bukan perintah sebenarnya. Karena mereka kalau mereka bersabar, ya tidak bermanfaat sabar mereka waliyadzubillah. Bersabarlah atau kalian tidak bersabar. Semuanya sama atas kalian. Termasuk tasbih adalah firman Allah Ta'ala istaghfir lahum. Mintakanlah ampun untuk mereka. Aula tastaghfir lahum atau kamu tidak mintakan ampun untuk mereka. In tastaghfir lahum sab'ina marrah. Walaupun kamu memintakan ampun untuk mereka 70 kali. Fala yaghfirullahu lahum. Allah tidak akan mengampuni mereka karena mereka orang kafir. Demikian pula firman, maksudnya ini sama saja. Antum mau istighfarkan atau tidak, sama saja. Demikian pula firman Allah sawa'un alaihim. Sama saja atas mereka. Astaghfarta lahum. Apakah? Hanya situ istifham bukan mudhara'. Apakah kamu memintakan ampun untuk mereka? Am lam tastaghfir lahum? Atau kamu tidak memintakan ampun untuk mereka? La yaghfirallahu lahum. Allah tidak akan mengampuni mereka. Sama saja. Ini 6 makna yang amar keluar dengannya dari makna asli. Tidak mungkin kita menghukumi ini kecuali dengan dalil dari siyak lafaz, dari siyak kalam dan dari korina keadaan. Oleh karena itu siapapun yang berkata kepada kamu yang diinginkan dengan perintah di sini adalah menunjukkan makna sama. Misalnya katakan kepadanya mana dalilmu? Paham ini? Karena kalau keluar dari asal butuh dalil. Kalau dia berkata kepada kamu yang diinginkan dengan perintah sini adalah tahdid, ancaman, maka katakan kepadanya mana dalilmu? Di atas ini kiaskan. Maka sekarang kalau kita gabungkan makna asli untuk amr dan yaitu tolabul fi'il ala wajil isti'la ke makna ini maka jadinya 7 makna. Ya kan? Ke-6 kan baru 7 dengan aslinya. Salah satunya asli, 6-nya cabang. Tidak akan ada. Tidak bisa dilakukan, tidak bisa diarahkan ke situ kecuali dengan dalil. Tapi kadang juga datang amar itu untuk bermakna al-irsyad. Bermakna dia perintah tapi untuk menunjukinya. Jalan ke sebelah sini. Antum perintah ada? Paham ya? Lewat sini. Paham ini? Itu bukan antum suruh, tapi antum apa? Irsyad. Antum tuntun dia. Ini makna yang ke-8. Awil ilbahah. Makna yang ke-9, dia bisa bermakna apa? Al-ibahah. Tidak disebutkan oleh penulis. Dia perintahkan tapi mubah. Antum bilang kepada orang, silakan makan. Tapi menunjukkan apa? Mubah. Bukan antum menyuruh perintah wajib. Tapi antum apa? Mubahkan. Silakan masuk. Silakan duduk. Silakan tidur. Makna mubah. Makna yang ke-10. Makna yang ke-10, awil lit tahkir. Dia bisa bermakna tahkir, menghinakan. Ini jadinya 10 makna. Nah, ini tambahan dari Syekh, bermakna menghinakan. Wa kullu hadza yu'ayyinuhu as-siyaq. Semua ini akan ditentukan nanti oleh konteks kalimat. Wa qara'in al-ahwal, korina keadaan, wallahu a'lam. Selesai amar. Berikutnya kita akan masuk ke nahi dari bentuk insya Allah kita lanjut di pertemuan berikutnya. Subhanallah.